Oke, ini lanjutan untuk limit fungsi aljabar bentuk tak hingga. Kedua, kalau bentuk yang pertama dulu, limit X mendekati tak hingga dari fx dibagi gx atau bentuknya rasional atau bentuk pecahan. Nah, sekarang yang saya bahas bentuknya adalah akar, yaitu limit X mendekati tak hingga dari akar ax kuadrat tambah bx tambah c dikurangi akar dari px kuadrat ditambahi x tambah r. Langsung saja ke contoh soal. Oke, untuk contoh soal, di sini soal yang pertama, limit x mendekati tak hingga dari akar 4x dikurangi 3 dikurangi akar dari 2x tambah 5. Nah, penyelesaiannya sama dengan limit tak hingga untuk bentuk rasional, yaitu dibagi dengan pangkat tertinggi. Tapi karena di sini bentuknya akar, maka langkahnya yang pertama yaitu dikali dengan akar sekawannya dulu. Kemudian kalau sudah, baru langkah kedua dibagi dengan pangkat tertinggi. Oke, langsung saja ya. Di sini kita tulis ulang untuk limitnya, yaitu limit X mendekati tak hingga dari akar 4x dikurangi 3 dikurangi akar dari 2x tambah 5. Nah, kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawan di sini kalau ada min, ya, kalau min berarti sekawannya adalah plus. Nah, kalau plus berarti sekawannya adalah min. Kita tulis untuk akarnya, yaitu akar dari 4x dikurangi 3 ditambah dengan akar dari 2x tambah 5. Nah, dibagi akar dari 4x dikurangi 3 ditambah akar dari 2x tambah 5. Nah, kemudian dari sini kita kalikan. Nah, limit X mendekati tak hingga ini tetap kita tulis ulang. Akar dari 4x kurangi 3 dikurangi akar dari 2x tambah 5. Ini dikali dengan akar dari 4x kurangi 3 ditambah dengan akar dari 2x tambah 5. Oke, sekarang kalau ada perkalian dua akar, maka akarnya hilang. Tinggal bilangan yang ada di dalam akar. Nah, bilangan yang ada di dalam akar di sini ada 4x dikurangi 3 dikurangi dengan 2x tambah 5. Oke, kenapa di sini dikurangi? Karena untuk operasinya di sini adalah min, kalau dikali dengan plus maka hasilnya adalah min. Kemudian per berapa? Pernya adalah akar dari 4x dikurangi 3 ditambah dengan akar dari 2x tambah 5. Oke, setelah ini kita operasikan dulu. Jadi limit X mendekati tak hingga 4x dikurangi dengan 2x yaitu 2x. Negatif 3 dikurangi dengan 5 yaitu negatif 8. Dibagi yang bawah atau penyebutnya tetap yaitu akar dari 4x dikurangi 3 ditambah dengan akar dari 2x tambah 5. Baru dari sini kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, sekarang dilihat pangkat tertingginya berapa. Pangkat tertingginya di sini adalah X, ya kan? Karena pangkat tertingginya X, maka semuanya nanti dibagi dengan X. Tapi ingat, kalau ada di dalam akar, maka X ini nanti dibagi dengan X pangkat. Begitu juga kalau misalkan ada pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Kalau ada di dalam akar berarti dibagi dengan X pangkat 4. Kita lanjutkan di sini X mendekati tak hingga dari 2x. Nah, 2x di sini dibagi dengan X saja. Karena tadi pangkat tertingginya adalah X. Dikurangi dengan 8 dibagi dengan X. Kemudian per akar dari 4x dibagi dengan x kuadrat. Kenapa di sini x kuadrat? Karena ada di dalam
akar, kemudian dikurangi dengan 3 dibagi dengan X kuadrat, ditambah akar dari 2X dibagi dengan X kuadrat, ditambah 5 dibagi X kuadrat. Oke, dari sini kita operasikan. Yang pertama, untuk X dibagi dengan X dibagi X yaitu 1. Sedangkan yang bawah di sini untuk penyebut ada 4X dibagi X kuadrat. Nah, ingat kalau pembagian maka pangkatnya dikurangi. Jadi misalkan kalau ada X pangkat 1 atau X saja dibagi dengan X pangkat 2, maka nilainya adalah X pangkat negatif 1. Nah, karena pangkatnya negatif, kita jadikan bentuk positif menjadi 1 dibagi X. Nah, begini. Nah, jadi kalau di sini 4X dibagi X kuadrat, maka X-nya ini hilang, kuadratnya ini juga hilang, tinggal X saja. Begitu juga dengan 2X dibagi X kuadrat, ini sisa 2 per X. Sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 2 kali 1, yaitu 2 dikurangi 8 dibagi dengan X per, kemudian akar dari 4 dibagi dengan X dikurangi 3 dibagi dengan X kuadrat. Nah, ditambah akar dari 2 dibagi dengan X ditambah 5 dibagi dengan X kuadrat. Nah, dari sini baru kita substitusikan nilai limitnya. Karena di sini limit X mendekati tak hingga, berarti semuanya X kita ganti dengan tak hingga. Diperoleh 2 dikurangi 8 dibagi tak hingga per akar dari 4 dibagi tak hingga dikurangi 3 dibagi tak hingga kuadrat ditambah akar dari 2 dibagi tak hingga ditambah 5 dibagi tak hingga kuadrat. Oke, sama dengan di sini ya, 2 dikurangi. Nah, ini kan ada 8 dibagi tak hingga. Nah, kalau ada 8 itu kan konstanta ya. Konstanta dibagi tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Nah, sehingga di sini 8 dibagi tak hingga, hasilnya adalah 0 dibagi akar dari 4 dibagi tak hingga 0 dikurangi 3 dibagi tak hingga kuadrat. Nah, ini ada tak hingga kuadrat. Ingat ya, kalau ada tak hingga kuadrat, tak hingga pangkat 3, atau tak hingga pangkat n, ini nanti hasilnya adalah tetap tak hingga. Jadi tak hingga pangkat berapapun nilainya juga tetap tak hingga. Nah, di sini berarti tinggal 3 dibagi tak hingga. 3 dibagi tak hingga atau bilangan dibagi tak hingga nilainya adalah 0. Kemudian ditambah akar dari 2 dibagi tak hingga 0 ditambah 5 bagi tak hingga kuadrat, ya 0. 2 dikurangi 0, 2 dibagi dengan akar dari 0, 0 ditambah dengan 0. Nah, sisa di sini hasilnya adalah 2 per 0. Oke, tadi kalau ada 2 per 0, 2 adalah konstanta. Kalau dibagi 0, nilainya adalah tak hingga. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini diketahui limit X mendekati tak hingga dari akar X tambah 5 dikurangi akar 3X dikurangi 2. Nah, langkahnya tadi yang pertama apa? Yang pertama kita kalikan dengan akar sekawan. Jadi di sini limit X mendekati tak hingga dari akar X tambah 5 dikurangi akar 3X dikurangi 2, kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar dari X tambah 5. Nah, karena di sini bentuknya pengurangan ya, min,
maka sekawannya adalah positif. Nah, positif berapa di sini? Akar dari 3x dikurangi 2. Penyebutnya juga sama dengan atas, yaitu x tambah 5 dan akar dari 3x dikurangi 2. Oke, kita kalikan, jadi tinggal limit x mendekati tak hingga akar x tambah 5 dikurangi akar 3x kurangi 2 kali dengan akar x tambah 5 ditambah akar 3x kurangi 2. Nah, perkalian dua akar, maka akarnya hilang, sisa bilangan yang ada di dalam akar. Yang ada di dalam akar di sini yaitu x tambah 5, kemudian min kali plus yaitu min 3x dikurangi 2. Dibagi dengan akar dari x tambah 5 ditambah dengan akar dari 3x dikurangi 2. Kita operasikan untuk pembilangnya. Berarti di sini limit x mendekati tak hingga x dikurangi 3x yaitu min 2x. 5 dikurangi min 2 positif 7. Akar dari 3x dikurangi 2. Nah, di sini kita lihat pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya yaitu x. Nah, karena x berarti yang ada di dalam akar nanti adalah x pangkat 2. Nah, sehingga di sini limit x mendekati tak hingga kita bagi dengan pangkat tertinggi yaitu negatif 2x dibagi dengan x ditambah dengan 7 dibagi x dibagi atau per akar dari x dibagi x pangkat 2 ditambah 5 dibagi x pangkat 2 ditambah lagi akar dari 3x dibagi x pangkat 2 dikurangi 2 dibagi x pangkat 2. Nah, di sini diperoleh x dibagi x yaitu 1. Sekarang x dibagi x kuadrat, x-nya ini sisa 1, 2-nya hilang, ya kan? Di sini juga sama, x-nya sisa 1, 2 yang bawah hilang yang penyebut. Tinggal limit x mendekati tak hingga dari negatif 2 ditambah 7 dibagi x dibagi perpanjang yaitu akar dari 1 per x ditambah 5 per x kuadrat ditambah akar dari 3 per x dikurangi 2 per x kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai limitnya jadi negatif 2 ditambah 7 per tak hingga dibagi dengan akar dari 1 dibagi tak hingga ditambah 5 dibagi tak hingga kuadrat ditambah akar dari 3 dibagi tak hingga dikurangi 2 dibagi tak hingga kuadrat. Nah, sekarang negatif 2-nya tetap ya, ditambah 7 bagi tak hingga 0 dibagi di sini akar dari 0 tambah 0, akar dari 0 0 juga ditambah akar dari 0 juga 0. Nah, tinggal di sini negatif 2 tambah 0, negatif 2 per 0. Nah, di sini negatif K dibagi 0, nilainya adalah negatif tak hingga. Oke, satu lagi untuk limit tak hingga. Di sini ada limit x mendekati tak hingga dari akar x kuadrat tambah 4x dikurangi 5 dikurangi dengan akar dari x kuadrat dikurangi x kurangi 2. Penyelesaiannya sama dengan sebelumnya, kita kalikan dengan akar sekawan. Jadi limit x mendekati tak hingga, ini dari akar x kuadrat tambah 4x dikurangi 5, dikurangi dengan akar x kuadrat dikurangi x kurangi 2. Kita kali dengan akar sekawannya.
Akar sekawannya yaitu akar X kuadrat tambah 4X kurangi 5. Nah, di sini adalah min, maka sekawannya adalah plus. Plus berapa di sini? Yaitu X kuadrat dikurangi X kurangi 2. Nah, yang bawah atau penyebutnya sama dengan yang pembilang. Oke, selanjutnya limit X mendekati tak hingga. Kalau kita kalikan, berarti akarnya hilang. Pembilangnya sisa X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5, kemudian min kali plus, yaitu min X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Dibagi yang bawah, ini kita kasih akar. Jadi X kuadrat ditambah 4X kurangi 5 ditambah akar X kuadrat dikurangi X kurangi 2. Kita operasikan untuk pembilang, jadi limit X mendekati tak hingga, X kuadrat dikurangi X kuadrat 0, 4X dikurangi dengan negatif X, 4 dikurangi min X berarti 5X. Min 5 dikurangi dengan min 2 yaitu min 3. Tinggal di penyebut per akar dari X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 ditambah dengan akar dari X kuadrat dikurangi X kurangi 2. Nah, selanjutnya di sini kita lihat pangkat tertingginya dari pembilang dan penyebut. Pangkat tertingginya adalah X kuadrat. X kuadrat ini kan ada di dalam akar. Kalau kita keluarkan dari akar, yaitu tinggal X saja. Nah, sehingga di sini limit X mendekati tak hingga 5 dibagi, di sini kan nggak ada akarnya ya, berarti tinggal dibagi dengan X, dikurangi 3 dibagi X per ini akar dari X kuadrat dibagi dengan X kuadrat ditambah 4X dibagi X kuadrat dikurangi 5 dibagi X kuadrat ditambah akar dari X kuadrat dibagi dengan X kuadrat dikurangi X dibagi X kuadrat dikurangi 2 dibagi X kuadrat. Kita operasikan X dibagi X yaitu 1. Kemudian X kuadrat dibagi X kuadrat, ini juga nilainya 1. Nah, X dibagi X kuadrat, X-nya di sini habis ya. X kuadratnya tinggal X saja. Nah, ini juga sama. X kuadrat bagi X kuadrat, ini nilainya 1. X dibagi X kuadrat, X-nya tinggal 1 di sini. Yang bawah kuadratnya juga tinggal X saja. X mendekati tak hingga dari 5 saja, kemudian dikurangi 3 dibagi X, dibagi dengan akar dari 1 ditambah 4 dibagi X, dikurangi 5 dibagi X kuadrat, ditambah dengan akar dari 1 dikurangi dengan 1 dibagi X, dikurangi 2 dibagi X kuadrat. Oke, kita substitusikan limitnya. Jadi di sini 5 dikurangi 3 dibagi tak hingga per akar dari 1 ditambah 4 dibagi tak hingga dikurangi 5 dibagi tak hingga kuadrat ditambah akar dari 1 dikurangi 1 dibagi tak hingga dikurangi 2 dibagi tak hingga kuadrat. Nah, sama dengan 5 dikurangi 3 dibagi tak hingga tadi nilainya adalah 0. Dibagi akar dari 1 tetap ditambah 4 bagi tak hingga 0 dikurangi 0 juga ditambah akar dari 1 dikurangi 0 dikurangi 0.
Nah, diperoleh 5 dikurangi 0 yaitu 5 dibagi akar dari 1 tambah 0 dikurangi 0 yaitu 1 ditambah 1 ya. Nah, sama dengan 5 dikurangi 0, 5 dibagi akar dari 1 ditambah akar dari 1. Nah, sama dengan 5 dibagi akar dari 1 yaitu 1 ditambah 1, 2. Jadi 5/2. Nah, untuk menentukan limit fungsi aljabar bentuk tak hingga kan panjang ya langkah-langkahnya. Nah, ini kalian bisa juga menggunakan cara cepat atau cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini cukup kalian lihat dari koefisien pangkat tertinggi. Jadi lihat dari koefisien AX kuadrat di sini dan koefisien dari PX kuadrat. Nah, di sini koefisiennya kan A dan P. Jika A-nya itu lebih dari P, koefisiennya lebih dari P, maka nanti nilainya adalah tak hingga. Tapi kalau A kurang dari P, maka nilainya adalah negatif tak hingga. Nah, satu lagi, jika A sama dengan P, maka nilainya adalah B dikurangi H dibagi dengan 2 akar A. Langsung kita cek ya dari soal yang tadi. Soal yang pertama ini limit X mendekati tak hingga. Di sini koefisien dari 4X, ini koefisien yang pertama, ini kan 4. Kemudian koefisien yang kedua di sini 2. Nah, 4 sama 2, ini kan 4 lebih besar dari 2. Ya, lebih besar dari 2. Karena lebih besar dari 2, maka nilainya adalah tak hingga. Sekarang kita lihat untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, koefisien dari X ini nilainya adalah 1. Nah, koefisien dari 3X nilainya adalah 3. Nah, sekarang 1 apakah lebih besar dari 3? Tidak, tapi 1 kurang dari 3. Nah, karena kurang dari berarti nilainya adalah negatif tak hingga. Negatif tak hingga sama nggak dengan yang tadi? Nah, jawabannya adalah sama, yaitu sama-sama negatif tak hingga. Oke, kita cek lagi untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga di sini koefisien dari X kuadrat, koefisiennya adalah 1. Nah, ini untuk P, P-nya juga koefisien 1. Nah, 1 sama 1 nilainya kan sama. Sama dengan, kalau sama berarti tadi menggunakan rumus yaitu kalau A sama dengan P, maka B dikurangi H dibagi 2 akar A. Nah, B-nya berapa? B-nya adalah 4. Ini kan A. Ini B. Ini C. Nah, di sini P. Ini H. Ini R. Nah, jadi B dikurangi H. B-nya adalah 4. Dikurangi H-nya adalah negatif 1. Dibagi 2 akar A. A-nya berapa koefisien A? Koefisiennya adalah 1. Nah, jadi 4 min kali min plus 1 dibagi dengan 2 akar dari 1 yaitu 1. 2 kali 1, 2. 4 tambah 1, 5 dibagi 2. Nah, ini nilainya 5/2 untuk soal yang ketiga. Sama nggak dengan yang tadi? Nah, sama 5/2. Nah, jadi nanti kalau ada soal, supaya nggak kepanjangan atau membuang-buang waktu ya, kalian bisa menggunakan cara yang kedua ini, cara cepatnya.